Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sinta Cempluk Destiana dari kelas 1A dengan NIM 20 200 150 13 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa semester 1. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ardian Arif MPD, yaitu dengan judul materi fungsi software. Sebelum memasuki materi utama yaitu fungsi software, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari software. Nah, berikut ini akan saya singgung sedikit tentang pengertian dari software. Yang pertama yaitu program komputer yang menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras. Ia juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aplikasi yang tersusun dari kumpulan kode-kode bahasa pemrograman. Yang kedua, menurut sumber lain, software merupakan suatu data yang diprogram serta disimpan secara digital dan tidak berwujud namun berada di dalam komputer. Ada pula yang menyebutkan bahwa software ialah kumpulan data-data elektronik berupa program atau instruksi yang disimpan dan dikelola oleh komputer. Yang ketiga yaitu software sendiri dibuat oleh seorang programmer dengan bahasa pemrograman tertentu yang selanjutnya dikompilasi hingga menjadi sebuah kode yang dapat dikenali oleh hardware. Ia dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, misalnya untuk menghitung, membuat dokumen, ataupun mengolah data. Nah, selanjutnya kita akan menguak lebih dalam tentang fungsi dari software. Dari pengertian software di atas, sebenarnya kita sudah bisa tahu apa saja fungsi software pada sistem operasi komputer maupun PC. Pada dasarnya, fungsi software yang paling utama adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah sesuai yang diajukan oleh user. Nah, mengacu pada perintah software di atas, adapun beberapa fungsi software adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Jadi, software itu menyediakan sebuah sistem operasi dan sistem pendukung untuk menjalankan sebuah komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware pada komputer. Nah, bisa diartikan bahwa software ini adalah kepala dari komputer. Jadi, software bertugas untuk mengatur setiap hardware agar berjalan sesuai dengan perintah. Yang ketiga, menjadi penghubung antara perangkat lunak lainnya dengan hardware. Nah, perangkat lunak lainnya yang dibahas di sini adalah Microsoft Excel, Photoshop, Skype, dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem ini adalah perangkat untuk membantu pengguna, membantu perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi untuk berinteraksi dan berfungsi secara bersamaan. Ini sebabnya mengapa software sistem sangat penting dalam mengatur seluruh sistem komputer. Yang keempat yaitu sebagai penerjemah suatu perintah software ke dalam bahasa mesin. Jadi, bisa dikatakan software yang menjadi penerjemah perintah dari user ke dalam bahasa mesin agar mudah dimengerti oleh hardware. Yang kelima yaitu suatu program yang ada pada sebuah komputer. Yang selanjutnya adalah fungsi khusus dari software. Yang pertama adalah nyawa dari sebuah komputer. Dari penjelasan di atas, tidak salah bila software dianggap sebagai nyawa dari sebuah komputer. Bagaimanapun juga, sebuah komputer hanya dapat beroperasi bila memiliki perangkat keras dan perangkat lunak di dalamnya. Yang kedua, mengatur hardware untuk bekerja secara stimulan. Dapat diartikan bahwa software menerjemahkan perintah dari user lalu mengatur jalannya hardware. Nah, kenapa sih harus diatur? Agar hardware berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan program. Pada dasarnya, software juga berfungsi untuk membuat Python atau dapat disebut juga dengan algoritma. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Agar mahasiswa mengerti betapa pentingnya menyusun algoritma dalam pembuatan software atau aplikasi. Mahasiswa juga dapat mengetahui posisi algoritma dalam berbagai software atau aplikasi yang sering digunakan sehari-hari. Pada program komputer, algoritma diam-diam memegang peranan yang sangat penting. Peranannya hampir
tidak nampak karena pengguna sering kali tidak menyadari bahwa proses yang dikerjakan oleh program atau aplikasi melibatkan algoritma. Sebagai contoh, mesin pencari Google yang menerima query atau pencarian dari user. Query pencarian diterima oleh server dan segera dieksekusi oleh mesin pencari menggunakan algoritma yang telah dirancang sebelumnya. User menerima hasil pencarian dari algoritma yang dieksekusi melalui browser. Berikut ini adalah contoh penerapan algoritma dalam program komputer atau aplikasi. Yang pertama, algoritma pencarian yang diterapkan untuk melakukan pencarian suatu kata atau teks di dalam software word processor. Yang kedua yaitu algoritma pencarian yang diterapkan untuk pengaturan data pada software lembar kerja. Dan yang ketiga adalah algoritma pencarian nilai terbesar dari sekumpulan data. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa web dan juga buku. Yang pertama saya ambil dari web IndiZone ID, dan yang kedua dari web maxmanro.com, dan yang ketiga dari buku berjudul Pengantar Algoritma dan Penerapannya pada Python. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.